Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Setelah terbunuhnya Akuwu Tunggul Ametung itu, para bangsawan Kadipaten segera melakukan pertemuan bersama para pandita Kadipaten. Selain mengatur bagaimana persiapan upacara perabuan dari Tunggul Ametung, mereka membicarakan mengenai siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan di Tumapel. Setelah membicarakan cukup lama, ada yang menjabarkan bahwa Akuwu Tunggul Ametung sendiri yang mengatakan bahwa kelak kalau beliau meninggal dunia itu, maka seluruh harta beliau akan jatuh ke tangan Ken Dedes. Lalu Ken Dedes diberi jabatan menjadi Akuwu di Tumapel untuk melanjutkan kepemimpinan beliau. Maka dipanggillah Ken Dedes. Juga dihadirkanlah Ken Arok sebagai panglima tertinggi yang merupakan orang paling dipercaya Akuwu Tunggul Ametung. Para bangsawan dan para pandita mengatakan kepada Ken Dedes bahwa sesuai amanat dari Akuwu Tunggul Ametung, maka seluruh harta Akuwu diserahkan kepada Ken Dedes. Kemudian disampaikan pula bahwa pemerintahan di Tumapel juga jatuh ke tangan Ken Dedes. Ken Dedes agak bingung mendapat harta dan tugas tersebut. Diliriknya Ken Arok. Kemudian Ken Arok memberi tanda untuk menyetujui saja keputusan itu. Maka Ken Dedes kemudian menghadapkan wajahnya pada para hadirin, mengatakan bahwa semua yang ditetapkan itu dia terima sebagai tugas untuk memajukan Tumapel dan masyarakatnya. Legalah semua hadirin yang ada di tempat tersebut. Mereka saling berbicara agak ramai. Kemudian mulai terdiam ketika pandita Kadipaten mengeluarkan keputusan bahwa masalah sudah selesai. Perabuan Akuwu Tunggul Ametung akan diurus oleh Dang Hyang Loh Gawe dan pertemuan itu ditutup. Orang-orang berlalu meninggalkan tempat pertemuan tersebut. Tinggallah Ken Dedes dan Ken Arok berdua saja di ruang tersebut. Rasa rindu Ken Dedes kepada Ken Arok sebenarnya sudah tidak tertahankan. Tapi Ken Arok tetap memberi tanda agar Ken Dedes berpura-pura tidak mengenal Ken Arok. Ken Dedes menurut, maka dia kembali ke biliknya. Ken Arok pun berlalu ke biliknya pula. Siangnya Ken Arok pergi ke rumah Dang Hyang Loh Gawe, karena secara resmi Panglima Tertinggi Kadipaten perlu mengundang Dang Hyang Loh Gawe dengan surat ketetapan Kadipaten. Saat sampai di rumah Dang Hyang Loh Gawe, terlihat wajah beliau lebih ceria dari biasanya, tapi tetap berusaha untuk tampil dengan sewajarnya. Ken Arok mengatakan kepada Dang Hyang Loh Gawe bahwa beliau tentu sudah mendengar berita tewasnya Akuwu Tunggul Ametung. Beliau diminta oleh para bangsawan dan para pandita istana untuk mengatur upacara perabuan dari Akuwu. Dang Hyang Loh Gawe kemudian seperti menghitung sebentar, lalu mengatakan bahwa beliau bersedia dan upacaranya dilaksanakan 4 hari lagi. Ken Arok kemudian mengatakan bahwa dia ingin berbicara mengenai hal di luar tugas Kadipaten. Ingin membicarakan urusan pribadi mengenai prinsip dari kehidupan dan cara menilainya dengan kebijaksanaan spiritual. Dang Hyang Loh Gawe mengatakan kepada Ken Arok bahwa sebenarnya dia sudah tahu semua soal Ken Arok, tapi tetap saja disuruh menganggapnya tidak tahu. Dang Hyang Loh Gawe kemudian mempersilahkan Ken Arok untuk menceritakan apapun yang perlu ditanyakan. Ken Arok agak rikuh mau menanyakan permasalahannya karena ternyata Dang Hyang Loh Gawe mengetahui rahasianya tapi menutup rapat-rapat untuk dirinya sendiri. Bahkan menutup rapat-rapat untuk menceritakan secara rinci pengetahuannya terhadap rahasia Ken Arok itu kepada Ken Arok sendiri. Tapi tetaplah ditanyakan oleh Ken Arok dengan memulai menjabarkan seseorang yang saling mencintai. Dijabarkan dua sejoli ini memiliki masalah dengan orang ketiga yang memaksa sang wanita. Ketika orang ketiga ini kemudian terbunuh oleh sang pria,
Bagaimana seharusnya segala sesuatu itu berjalan dengan kesusilaannya. Dang Hyang Loh Gawai menjelaskan kepada Ken Arok bahwa jagat ini ada daya yang menghidupkan dan ada daya yang mematikan. Semua kejadian harus dinilai penyimpulan, akhirnya itu apakah akan menghidupkan ataukah akan mematikan. Kemudian kematian yang tercipta itu merupakan kematian yang berdampak kecil atau berdampak meluas. Sebentuk cinta dari pria kepada wanita terlihat seperti hal sepele. Tapi sebenarnya itu adalah hal besar yang bisa mempengaruhi jagat. Dari sebentuk cinta yang kecil itu bisa lahir beberapa anak. Dari beberapa anak itu bisa lahir beberapa cucu yang jumlahnya semakin banyak. Dari beberapa cucu itu lahirlah lagi beberapa cicit yang jumlahnya lebih banyak lagi. Anak, cucu dan cicit itu ikut menentukan bahwa jagat ini mau dibawa pada anugerah kehidupan atau mau dibawa pada bencana kematian. Dang Hyang Loh Gawai mengatakan dengan mencontohkan seorang penjahat yang dihukum mati karena kebiasaannya membunuh banyak orang dengan tega. Itu adalah sebentuk kematian kecil yang gunanya untuk mencegah terjadinya kematian besar. Jadi permainan Hyang Jagatnoto itu bukan hanya pada daya kehidupan saja, tetapi juga pada daya kematian. Semuanya perlu dibuat pengaturan agar daya kehidupan di jagat ini bisa tetap menang dari daya kematian. Jangan sampai daya kematian yang lebih menang dari daya kehidupan. Karena hal itu akan menyebabkan mahapralaya yang membuat jagat ini punah. Dang Hyang Loh Gawai mempersilahkan Ken Arok mempertimbangkan sendiri. Pertanyaannya mengenai pembunuhan yang dilakukan pria kepada orang ketiga itu dalam rangka menciptakan meluasnya kematian, atau membuat kematian kecil agar tidak tercipta kematian yang lebih luas. Jika yang dilakukan itu berdampak pada terciptanya kematian yang lebih luas, maka hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Sebaliknya, jika yang dilakukan itu mengakibatkan kematian kecil agar tercegah kematian yang lebih luas, maka hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Dang Hyang Loh Gawai menyatakan bahwa orang itu memang harus berbuat dharma. Tetapi dharma itu bisa berarti membuat kehidupan, bisa pula membuat kematian. Dharma yang membuat kehidupan contohnya seseorang yang memberi makan orang kelaparan. Dharma yang membuat kematian contohnya Algojo yang bertugas menghukum mati penjahat. Keduanya merupakan dharma. Keduanya tidak ada yang salah, keduanya benar. Ken Arok termenung mendengar wejangan Dang Hyang Loh Gawai. Dia terdiam dan memang dibiarkan oleh Dang Hyang Loh Gawai untuk berpikir. Dalam pikirannya itu, Ken Arok mencoba mengesampingkan urusan rasa cintanya kepada Ken Dedes, lalu menilai apakah kematian Tunggul Ametung dan Kebo Ijo itu berdampak baik atau buruk. Banyak orang yang tidak suka dengan Tunggul Ametung, karena selain dia selalu ingin menang sendiri, tidak peduli membuat orang menderita, juga suka membunuh orang yang dianggap menghalanginya. Jadi adalah hal yang benar jika Tunggul Ametung itu tewas. Mengenai terbunuhnya Kebo Ijo itu urusan lain. Para prajurit tentu akan menyayangkan kehilangan orang yang setia kawan dan lucu karena gemar pamer. Akan tetapi kematian Kebo Ijo itu membebaskan penderitaan anaknya Mahisa Randi dan istri Kebo Ijo. Uang hasil berjualan kain dari anaknya itu tidak akan lagi diambil Kebo Ijo untuk membeli barang-barang mewah dengan tujuan dipamerkan. Uang itu akan terpakai untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari Mahisa Randi beserta ibunya. Diamnya Ken Arok ketika berpikir terpecah saat Dang Hyang Loh Gawai berkata lagi agar Ken Arok menyudahi beragam kekalutan pikiran. Jalani saja semuanya dengan tetap berdharma. Lupakan masalah dan hindari masalah. Pusatkan perhatian kegiatan pada sesuatu yang membuat tercapainya kemajuan berdasarkan merebaknya daya kehidupan Sang Hyang Jagatnoto. Jika masih tidak percaya yang kita lakukan itu benar atau tidak,
maka serahkanlah pada waktu untuk membuktikan. Jika sudah sampai pada waktunya akan terjawab, apakah di masa lalu itu yang kita lakukan benar atau tidak. Sekali lagi jangan terlalu kalut soal apa yang telah terjadi itu benar atau tidak, jalani saja semua dengan tetap berdharma. Biarlah waktu yang menilai kita ini orang baik, orang benar, atau kita ini orang salah dan jahat. Cukup puaslah Ken Arok mendengar penjelasan itu. Dia segera berpamitan kepada Dang Hyang Loh Gawe untuk kembali ke rumah Swargi Aku Tunggul Ametung yang sekarang menjadi rumah Ken Dedes itu. Sampai di rumah tersebut terlihat Ken Dedes sedang berbicara dengan para pandita kadipaten. Ken Arok menghampiri mereka dan menyampaikan bahwa Dang Hyang Loh Gawe akan datang serta mengurus semua upacara persemayaman sampai penguburan Swargi Aku Tunggul Ametung. Baik Ken Dedes maupun para pandita lega mendengar berita tersebut. Para pandita menyarankan Ken Dedes berpindah bilik, tidak tinggal lagi di bilik penyekapan, tapi tinggal di bilik besar yang dulu ditempati Swargi Aku dan permaisurinya. Perbincangan selesai, maka beranjaklah mereka ke tempat masing-masing. Ken Dedes ke bilik bekas Aku, para pandita ke biliknya, sedangkan Ken Arok berjalan menuju bilik Panglima Kadipaten. Kebo Kenongo memperhatikan cerita sejarah dari ayahnya Prabu Handayaningrat dengan serius. Tapi dia sudah mulai mengantuk. Berpamitanlah Kebo Kenongo kepada ayahnya, meminta izin untuk tidur. Ayahnya mempersilahkan, maka Kebo Kenongo beranjak menuju bilik tempatnya beristirahat. Waktu semakin larut, suara jangkrik di halaman terdengar syahdu mengantar kesenyapan malam di Kadipaten Pengging. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.